Setiap langkahku kan ku coba lalui semua dengan semangat baru. Ingin ku coba meraih kembali semua. Pimpin dalam pengelolaan sumber daya. Ini wajib kita syukuri ya semua nikmat Allah itu, karena salah satu nikmat yang diberikan kepada kita dan kepada sekolah kita yaitu terpilihnya Bu Amel sebagai salah satu calon guru penggerak yang sebentar lagi akan dinyatakan kelulusannya dan mendapat predikat sebagai guru penggerak. Itu wajib kita syukuri. Kemudian yang kedua, selawat beriring salam sama-sama kita ucapkan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Kita kirimkan untuk junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita ini semuanya merupakan umat-umat beliau yang mendapat syafaat dari beliau di yaumil akhir. Untuk kegiatan Bu Amel yang hampir selesai ini lebih kurang 6 bulan, maka pada hari ini Bu Amel melaksanakan kegiatan aksi nyata itu sebagai tugas akhirnya ya untuk pengelolaan sumber daya. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan sosialisasi pemimpin dalam pengelolaan sumber daya dalam tugas akhir atau aksi nyata calon guru penggerak pada hari ini Rabu 25 September 2024 secara resmi dibuka. Sosialisasi kepada murid, kepada komite, kepada orang tua sekaligus guru. Saya sebenarnya banyak yang orang yang mau saya undang ke sekolah, namun saya pikir lagi yang lebih efektifnya tentu guru, murid dan orang tua dari siswa kami. Hanya beberapa orang yang saya pilih, 2 orang dari 1 kelas. Karena kalau undang yang seperti pengawas itu mungkin berat untuk datang ke sini, hanya untuk melihat penampilan dari aksi nyata guru penggerak. Dan untuk tidak berlama-lama, yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, Bapak Wisma di SPD yang telah memberikan dukungan penuh dari awal sampai akhir. Kemudian Bapak Ibu Wali Murid yang sudah meluangkan waktunya ke sini, terima kasih banyak. Kemudian para rekan
dibandingkan dengan anak-anak kita yang ada di daerah sini. Ini anak-anak kita di daerah sini itu lumayan Bu, sikapnya, perilakunya tidak terlalu heboh dibandingkan dengan anak-anak yang berada di daerah pasar. Itu mereka bercerita kalau anak daerah pasar itu sudah permainannya Bu, mohon maaf ya Bu ya, mohon maaf, itu sudah check in, check out modelnya. Mohon maaf, itulah, itu kenyataannya Bu. Dan itu pun karena lingkungan orang tua mereka yang juga seperti itu, sehingga anaknya pun ikut-ikut seperti itu. Nah itulah kita bersyukur berada di daerah perkebunan sawit ini. Salah satu keuntungannya yaitu komite sekolah. Komite sekolah kita yang kita kenal dengan Bapak Suryaman. Nah itu merupakan salah satu aset juga komite sekolah. Kenapa? Karena kalau setiap ada acara, misalnya acara lomba, itu kita undang. Kemudian beliau datang memberikan support dan dukungan berupa materi, ada juga dukungan seperti kemarin acara 17 Agustus, ada sound system keyboard juga didatangkan. Itu merupakan salah satu aset yang bisa mengembangkan sekolah kita ini. Kemudian Bapak juga, orang tua murid juga merupakan salah satu aset yang luar biasa dalam perkembangan anak didik kita. Contoh kemarin acara 17 Agustus, beberapa orang tua diundang menjadi juri. Itu orang tua datang, itu merupakan dukungan terhadap sekolah. Kemudian diundang seperti ini, insya Allah datang, itu juga merupakan dukungan yang luar biasa terhadap sekolah kita ini, demi kemajuan sekolah kita ini. Jadi orang tua, komite, semua pihak yang terlibat di sekolah kita ini merupakan aset yang harus kita kembangkan dan aset yang harus kita syukuri ada di sekolah kita ini. Lanjut, kemudian siswa-siswi kita di sini insyaallah sehat jasmani dan rohani, tidak ada kekurangan. Itu merupakan juga salah satu aset yang perlu dibanggakan. Nah, berbicara tentang aset Bapak Ibu, ada 7 macam modal aset yang ada di lingkungan sekolah. Pertama, modal manusia. Kemudian modal lingkungan, modal sosial, modal finansial, modal agama dan budaya, modal fisik, dan modal politik. Kita mulai dari modal manusia. Siapa saja di sini yang merupakan modal manusia? Yang pertama Bu, kepala sekolah. Kenapa kepala sekolah merupakan aset? Karena beliaulah yang memimpin sekolah ini sehingga mampu berkembang sesuai dengan yang kita inginkan. Sebagai pengantar, kepala sekolah kita ini merupakan ketua MKKS ya Bapak Ibu. Ketua MKKS itu perkumpulan dari semua kepala sekolah yang ada di Banten Selatan, dan beliau adalah ketuanya. Itu juga merupakan aset yang luar biasa. Kemudian Bapak juga sedang menjalani pendidikan S2 yang bentar lagi akan lulus juga, mudah-mudahan tahun ini mendapat gelar master ya Pak ya. Nah itu kebanggaan bagi kita semua karena itu merupakan aset yang luar biasa. Kemudian pendidik. Kenapa pendidik merupakan aset? Pendidik seperti saya ceritakan di awal tadi, dari 12 guru yang ada di SMP 10 Banten Selatan, alhamdulillah hanya tinggal 2 orang yang belum P3K. Insya Allah akan menuju P3K. Kemudian dari yang 10 itu semuanya sudah menjalani sertifikasi. 3 orang masa pendidikan, 1 lagi antrian, dan 1 lagi menunggu. Jadi aset-aset kita ini walaupun sekolah kita seperti ini, insya Allah gurunya berkualitas dan profesional. Tenaga kependidikan di sini ada 2 orang. Insya Allah Bu, kalau sesuai rencana, insya Allah ini akan menjadi juga guru P3K insya Allah, kalau sesuai janji dari kementerian kita. Kemudian komite sekolah, seperti yang saya ceritakan tadi, komite sekolah ini kenapa merupakan aset? Karena beliaulah perpanjangan tangan dari sekolah ke masyarakat. Seperti Bapak Ibu ini yang merupakan komite kelas. Kemarin ada agenda iuran plafon, insya Allah sudah terkumpul uangnya. Kemudian ada iuran kipas angin,
sekolah, termasuk yang dipimpin oleh kepala sekolah. Nah, jadi modal manusia tadi, strategi pemanfaatannya sudah saya ceritakan tadi, lanjut Bu. Nah, ini dia modal sosial. Yang kedua yaitu modal sosial. Kenapa modal sosial? Karena di sini adanya interaksi kita dengan orang lain atau orang luar. Contoh, guru-guru mengikuti MGMP. MGMP kami Bu itu bergabung sekecamatan Banten Solapan. Kalau matematika contohnya saya itu di SMPN 6 Banten Solapan, itu adanya perkumpulan khusus guru matematika. Kemudian mampir lain ada yang di SMP 2, ada yang di SMP 5, kemudian ada yang di SMP 7 dan SMP 9. Jadi MGMP ini merupakan aset juga bagi sekolah untuk menambah kemampuan guru dan meningkatkan lagi kualitas sebagai seorang guru. Kemudian pramuka Bapak Ibu, pramuka ini termasuk juga aset sosial. Kenapa? Karena juga melatih anak untuk mandiri, melatih anak untuk bersosialisasi dengan orang lain. Terakhir kemarin ada acara pramuka gabungan di Kecamatan Baksol ya Pak ya, di Kecamatan Baksol itu sekolah kita mengundang sekitar 20 anak untuk datang ke sana. Kemudian OSIS juga merupakan modal sosial. Kemarin sudah kita laksanakan pemilihan ketua OSIS dan salah satunya ada di sini yaitu Clarissa sebagai wakil. Nah, itu merupakan juga aset kita Bapak Ibu. Kenapa termasuk aset? Dengan dia menjadi OSIS, tentu dia memiliki jiwa kepemimpinan. Tentu anak ini sudah melakukan yang namanya demokrasi. Nah, itu merupakan salah satu penanaman karakter di diri anak. Selanjutnya modal fisik. Modal fisik inilah yang termasuk sarana prasarana yang ada di sekolah kita ini. Yang pertama, kita memiliki 4 ruang kelas. Satu kelas 7B itu baru, insya Allah akan diplafon ya Pak ya. Menunggu ya Pak ya, menunggu dana. Nah, menunggu setengah dana lagi kata Bapak. Kemudian ada labor IPA. Labor IPA yang kita pakai sekarang ini, labor komputer yang ada di kantor bawah. Kemudian UKS ini kita masih menumpang dengan ruang BK. Kemudian ada ruang guru. Kemudian ruang capsek yang juga masih menumpang dengan labor komputer. Kemudian ada lagi ruang BK, lapangan voli. Nah, sedikit cerita Bapak Ibu, lapangan voli ini dulu belum ada lapangan voli ini. Tentu Bapak Ibu sudah tahu kan, dulu masih rampung di samping ini. Namun karena ide kreatif dari guru-guru, kita iuran membersihkan lapangan voli, sehingga minat bakat anak terhadap voli bisa disalurkan di lapangan tersebut. Nah, itulah gunanya kita mengadakan sosialisasi, kolaborasi di antara guru, orang tua, dan murid. Kalau tidak, anak-anak kita ini banyak hobi main voli Bapak Ibu. Kalau tidak ada lapangan voli di sekolah, rasanya bakat mereka itu terpendam. Jadi salah satu yang kita fasilitasi yaitu lapangan voli. Alhamdulillah sudah bisa dipakai. Memang sarana olahraga yang harus ada di sekolah itu bisa lapangan futsal, juga anak-anak suka futsal, namun belum bisa kita wujudkan. Seharusnya ada, tapi belum bisa kita wujudkan. Kita tunggu kebijakan atau kita tunggulah nanti hibah-hibah tanah dari masyarakat sekitar sini untuk mengadakan lapangan bola. Lanjut, kita ada toilet, internet kita memanfaatkan bakti aksi, kemudian listrik sudah ada, air bor sudah ada, kantin kita ya walaupun belum permanen, tapi bisa memenuhi kebutuhan siswa. Lanjut, Bu. Nah, ini modal lingkungan. Modal lingkungan kita tentu berkaitan dengan lingkungan, yaitu taman sekolah dan kebun sekolah. Kemudian kawasan perkebunan sawit. Nah, sebenarnya kenapa kami memilih kawasan perkebunan sawit? Karena ada bentuk manfaat yang sekolah rasakan. Contohnya
lokasi atau polsek setempat. Kemudian kerjasama dengan puskesmas setempat. Barusan ada orang puskesmas, Bu. Nah, itu merupakan salah satu aset di modal politik. Kemudian ada lagi Babinsa. Seperti kemarin ada kasus anak kita, itu kita memanfaatkan Babinsa setempat, Babinsa Desa Bumbung, insya Allah bisa membantu kami dalam menangani kasus-kasus murid. Lanjut, Bu. Nah, ini modal agama dan budaya. Pada modal agama dan budaya itu adanya seperti perlombaan dalam acara Isra Mi'raj. Ada lagi kegiatan kerohanian. Kemudian infak anak, kemudian Jumat berkah, itu termasuk dari modal agama dan budaya. Nah, ini Bapak Ibu sebagai perbandingan bagaimana kita merubah paradigma kita dalam mewujudkan suatu tujuan. Di sini ada pembanding sebuah video yang saya putar, bisa membandingkan antara keputusan berbasis aset atau keputusan yang berbasis kekurangan. Sangat bersisa. Ya, terima kasih kepada anak-anak kita. Ari, aplaus dulu untuk Ari keberaniannya. Jadi Ari bertanya, Ibu, apa itu modal? Modal itu apa tuh, Bu? Oke, langsung saya jawab. Modal itu ibaratnya uang. Modal itu adalah sesuatu yang bisa kita keluarkan untuk dimanfaatkan. Contoh, modal manusia ya, Adik. Modal manusia artinya apa? Kita memiliki sesuatu yang bermanfaat dari manusia. Contoh apa, Adik? Abang merupakan modal manusia dari sekolah ini. Berarti abang termasuk sesuatu yang bermanfaat, yang bisa dimanfaatkan untuk kemajuan sekolah kita. Itu adalah namanya modal. Modal itu bisa kita manfaatkan. Bagaimana, Adik? Sudah paham dengan modal? Oke. Ada lagi nak yang mau bertanya? Bapak, oh iya, silakan Bapak. Ada cepat aja Pak, ada sampai. Ada satu pertanyaan tadi, salah satu penjabaran Ibu tentang bantuan B dan PIP dan bantuan pemerintah tentang prestasi. Nah, jadi kami orang tua ini perlu mengetahui bahwa bantuan PIP ini diberikan dalam tempo berapa lama per sekali saja, dan bantuan prestasi berapa semester cairnya dari pemerintah, begitu saja. Aplaus untuk Pak Sudirman. Terima kasih Pak atas pertanyaannya. Untuk menjawab ini, saya serahkan kepada yang ahlinya yang paham ya Bapak Ibu. Kepada Bapak Mismardi, silakan dijawab Pak pertanyaannya. Nanti akan dilengkapi oleh yang lebih pakar lagi, yang lebih memahami tentang PIP ini pada langsung operator nanti ya, Pak Heru ya. Karena Pak Heru nanti yang mengerjakan atau menginput tentang PIP kita. Jadi ini Pak, PIP ini merupakan suatu program dari pemerintah dalam menyalurkan beasiswa kepada anak kita, terutama kepada anak kita yang kurang mampu. Nah, pendataan PIP ini itu dia berkelanjutan Pak. Yang berkelanjutan artinya dari SD sampai ke tingkat SMA nanti. Jadi PIP yang ada di sekolah kita ini merupakan data PIP yang berasal dari SD. Yang berasal dari SD itu
itu kita tindak lanjuti. Kemudian kalau seandainya ada lagi yang belum dapat, misalnya kemudian anak itu berkompeten dapat, kalau terbuka lowongan atau kalau terbuka kesempatan untuk kita menyimpulkan anak baru kita, yang mungkin itu bisa kita dapatkan, ya, sebagai tambahannya. Nah kemudian karena dia berkelanjutan dari SD, SMP, dan SMA, itu setiap diterima semester ya. Ya, diterima dalam setahun itu, tapi penerimaannya per semester. Ya, setiap tahun anak kita itu dapat. Kalau semua persyaratannya lengkap. Tapi siapakah yang memutuskan anak ini dapat, anak ini tidak dapat? Kita sekolah tidak bisa. Kita misalnya menyimpulkan, kalau bisa kita inputkan anak kita di 92-nya, 94 anak kita inputkan semuanya. Tapi yang kita inputkan itu pemerintah nanti yang menentukan dapat tidak dapatnya. Ya, kadang yang kemarin 25 tambah bagian, 25 tambah berapa? Ya 25 tambah 3 ya kemarin itu. Dapat anak kita bantu PP itu sebesar 750 ya. Kalau yang SMP 750. Ya 750. Diterima berarti sekali terima 750. Berarti setahunnya di tahun itu 750 itu. Ya. Nah jadi itu ditentukan oleh pemerintah, tidak kita yang memutuskan. Kita hanya bertugas menginputkan data-data anak itu dan kita mengusulkan. Kalau bisa harapan kita semua anak kita ini dapat bantuan PIP itu. Nah PIP itu apa itu? Sekarang kan menjadi center, dia disenter oleh anggota DPR, disenter oleh LSM, disenter, ya apa diteropong ya diperhatikan. Mengapa demikian? Karena banyak salah sasaran daripada PIP ini dan salah pengelolaannya, ya daripada PIP ini. PIP ini salah dari pengelolaan baik dari pihak sekolah ataupun salah pengelolaannya dari pihak orang tua. Pihak sekolah misalnya, sekolah tidak dibenarkan mengelola PIP itu. Ya sekolah hanya dibenarkan untuk mengimpor administrasinya, menyediakan administrasinya. Yang jemput, yang ambil kebab siapa? Orang tua, tak boleh sekolah. Ya. Nah kemudian penggunanya bagaimana? Penggunanya juga dikelola oleh orang tua. Nah sebetulnya mengapa kadang-kadang di setiap sekolah itu ada campur tangan dari pihak sekolah untuk pengelolaan bantuan itu? Kadang-kadang orang tuanya salah persepsi. Bantuan yang harusnya dipergunakan untuk meningkatkan kualitas anak, misalnya masalah pakaiannya, masalah sepatunya, sasnya, bukunya, atau kepentingan dia ke sekolah, atau misalnya diberikan HP untuk mendukung kegiatannya belajar, tapi kadang-kadang orang tua salah gunakan. Nah, maka di dulu zaman dulu itu dikelola oleh sekolah. Sekarang tidak boleh, hanya meminta pertanggungjawaban dari orang tua digunakan untuk apa uang itu. Nah, jadi seperti itu kalau untuk PIP, Pak ya. Jadi dia bersifat kelanjutan. Kalau dia dapat di SD, insya Allah di SMP dia dapat, insya Allah nanti di SMA dia dapat lagi. Nah, kalau yang belum dapat itu kita berusaha untuk menyimpulkan, untuk memohonkannya. Dikabulkan tidak dikabulkan itu pemerintah yang punya kuasa. Nah, itu untuk yang PIP. Dan kita berdoa mudah-mudahan minimal 50% dari siswa kita itu bisa mendapatkan PIP itu. Tapi PIP itu kan ada syaratnya, ya, yaitu keluarga kurang mampu. Ya. Nah kemudian yang kedua tentang beasiswa prestasi. Beasiswa prestasi ini adalah program pemerintah Kabupaten Bengkalis. Dan itu diberikan kepada peserta didik atau anak-anak kita yang juara umum 1, 2, dan 3. Ya. Apabila anak kita mendapatkan peringkat di sekolah kita yang juara peringkat umum 1, peringkat umum 2, peringkat umum 3, itu akan diberikan beasiswa oleh pemerintah Kabupaten Bengkalis. Itu juga sekali dalam setahun. Dan kapan kita bisa menyimpulkannya? Itu jika diminta oleh Dinas Pendidikan untuk mendaftarkan anak kita supaya mendapatkan beasiswa prestasi itu, maka baru bisa kita dapatkan. Nah, jadi seperti itu Pak Sudirman ya, tentang beasiswa itu. Itu semuanya adalah program pemerintah dalam membantu anak kita dalam proses pembelajaran. Mungkin itu yang dapat kami jelaskan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih atas pertanyaannya Bapak Sudirman. Apakah Bapak masih ada yang mau ditanyakan? Oh, sudah cukup. Baiklah Bapak Ibu, sekiranya jika ada lagi yang ingin bertanya silakan sambil menunggu kita video Paradigma Berpikir, di mana 2 video diputar sebagai pembanding. Video pertama berisi tentang bagaimana kepala sekolah mengadakan suatu kegiatan namun
ya Bapak Ibu. Kemudian kepala sekolah juga pesimis, di mana Bapak Ibu kalau seperti ini apakah bisa kita melakukan kegiatan perpisahan? Kemudian muncul ide dari guru, gak usah aja lah Pak, karena banyak kekurangannya, nanti tidak maksimal. Nah itu penyelesaian pemanfaatan sumber daya yang berbasis kekurangan. Lalu ada video satu lagi yang berbasis aset. Walaupun di sekolah yang sama, kekurangannya sama, tapi semua paradigma guru itu mengatakan bahwa kita harus bisa melaksanakan perpisahan. Pertama, intinya, Pak, nanti kegiatannya dilakukan di lapangan aja, itu salah satu usulnya. Kemudian Pak, untuk pakaian anak-anak tarinya itu bisa memanfaatkan yang ada. Kita buat dari kreasi daripada guru di sana dalam video tersebut. Kemudian ada lagi kata kepala sekolah dalam video tersebut, beliau mengatakan, ayo Bapak Ibu, semangat, kita harus bisa. Ada lagi ide lain untuk menutupi kekurangan yang kita alami ini. Kemudian guru muncul ide-ide luar biasa. Ada lagi yang mengatakan, Bu, gimana kalau nanti kita memanfaatkan orang tua juga membantu dalam penyediaan snack untuk anak kita yang perpisahan. Itulah contoh videonya, sayangnya tidak bisa dibuka, tapi itu bagus untuk kita lihat, untuk merubah paradigma kita, bagaimana sesuatu kegiatan itu yang bermanfaat bisa kita laksanakan walaupun dengan kekurangan yang ada. Hanya itu. Sebelum saya tutup, saya sangat berterima kasih kepada rekan guru, kepada murid, terutama saya berterima kasih kepada pemimpin kelas yang sudah bersedia meluangkan waktu untuk datang ke sekolah. Semoga menjadi ibadah di sisi Allah apa yang telah Bapak Ibu lakukan untuk sekolah kami ini. Untuk tidak memperpanjang materi, saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup, nanti ada sesi foto bersama. Bapak Ibu boleh dimakan dulu snacknya biar kuat nanti berfotonya, lakukan ya. Oke, sedikit mungkin Bapak Kapsek kita agak lupa sedikit. Kalau Bu Amel CGP 10, alhamdulillah Bu Siska CGP 11. Kita tunggu tahun depan, saya akan mengundang Bapak Ibu juga. Nanti datang ya Bu ya, Pak ya. Oke, insya Allah. Dan nanti guru-guru hebat kami ini semuanya insya Allah calon guru CGP berikutnya. Ya, itu saja. Sebelum kita tutup, sembari memakan snack, sedikit ada pantun ya. Pantunnya abal-abal ya Bu ya, insya Allah. Lihatlah anak kita yang ganteng, yang cantik ini. Ini semua karena ada orang tua yang hebat yang bersahaja. Semoga sosialisasi yang paling seru hari ini menjadi ilmu yang tiada tara sepanjang masa. Baik, itu saja. Saya selaku moderator mengucapkan mohon maaf atas kesalahan. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kecil hati dia Pak. Ini itu bincang-bincang aja Bapak Ibu ya. Jadi sebagai pemberitahuan. All the ladies, tell me you don't like a man when he's hot.